Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, pendengar dan pelaku. Apa artinya pendengar dan pelaku? Baik Bapak Ibu, kita akan buka kitab kita sore hari ini dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu, firman Tuhan sore ini mengingatkan kita bagaimana kita harus menjadi pelaku firman. Saya ulangi saudara, firman Tuhan sore ini mengingatkan kita, mengingatkan saya dan saudara, bagaimana kita harus hidup menjadi pelaku firman. Sebab ketika kita tidak menjadi pelaku firman dengan baik, firman Tuhan sore ini berkata, kita sedang menipu diri sendiri. Saya ulangi saudara, ketika kita tidak menjadi pelaku firman, artinya kita sedang menipu diri sendiri. Digambarkan seperti seseorang yang sedang mengamati wajahnya di depan cermin. Setelah itu dia pergi, dia lupa wajahnya seperti apa. Wow, ini sesuatu hal yang sangat tragis. Dia baru lihat wajahnya, dia tinggalkan cermin, dia pergi dan dia lupa wajahnya seperti apa. Sebab itu sore ini penting buat kita, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sore ini bertanya, bagaimana Pastor Bambang cara bisa hidup menjadi pelaku firman? Nah Bapak Ibu, kalau kita buka Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat 5 sampai 8, di sana kita akan menemukan sebuah perumpamaan seorang penabur yang menabur benihnya. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga, benih itu jatuh di semak-semak duri. Dan yang terakhir, yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang subur. Apa arti benih yang jatuh di pinggir jalan? Dengar dengan baik saudara. Arti benih jatuh di pinggir jalan bicara tentang orang Kristen. Dia pergi ke gereja, dia dengar firman, hanya sebatas dia dengar. Saya ulangi saudara. Arti benih yang jatuh di pinggir jalan, dia datang ke rumah Tuhan, dia datang beribadah, dia dengar firman, hanya sebatas dia dengar. Dia tidak bikin apa-apa. Itu artinya benih jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa artinya saudara? Dia datang ke rumah Tuhan, dia beribadah, dia dengar firman, dia mulai terima firman.
Kalau yang pertama hanya dengar. Tapi yang kedua, dia dengar firman, dia mulai terima firman. Puji Tuhan, lumayan. Ada perbaikan. Yang ketiga, saudara, benih itu jatuh di semak berduri. Apa artinya, saudara? Dia datang ke rumah Tuhan, dia dengar firman, dia terima firman, tapi waktu dia mau praktek firman, dia melakukan firman, Alkitab berkata bahwa benih itu terhimpit dengan semak duri itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau benih itu terhimpit oleh semak duri, sudah pasti benih itu tidak akan bisa hidup. Artinya begini Bapak Ibu, kalau benih itu jatuh di semak duri, saudara, ketika kita mau praktek firman, kita pasti gagal. Kenapa, saudara? Himpitan dunia, tekanan dunia buat kita berat. Kita gak mungkin mampu sanggup menjadi pelaku firman. Sepertinya kita melawan arus yang begitu berat. Sebagai contoh, saudara, saya habis khotbah di sebuah perusahaan di Jakarta, perusahaan yang besar. Salah satu pemimpinnya berkata kepada saya, Pastor Bambang, khotbahnya bagus, saya sangat diberkati. Tetapi ini, saudara, semuanya bagus, tetapi ketika dia berkata tetapi, udah gak bagus, saudara. Dia bilang begini kepada saya rasa sepertinya sulit, Pastor Bambang, untuk kita melawan arus, karena semua orang berbuat yang sama, karena semua orang berbuat seperti itu. Kenapa, saudara? Karena benih itu jatuh di semak yang berduri dan dihimpit oleh semak duri dan dihimpit oleh dunia ini. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, yang kita mulai bertanya, sampai kapan wabah COVID-19 berakhir? Jawabannya nggak ada yang pernah tahu, saudara. Saya percaya kita berdoa secepat mungkin, iya. Tapi masalahnya kita belum tahu sampai kapan selesai. Nah, sebab itu sore ini Bapak Ibu, mari kita mau menjadi pelaku firman. Bagaimana caranya? Yang keempat, saudara, benih itu harus jatuh di tanah yang subur. Katakan bersama saya, di tanah yang subur. Alkitab berkata ketika benih itu jatuh di tanah yang subur, benih itu bukan hanya hidup, tapi dia berbuah. Dia menghasilkan buah yang lebat. 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Wow! Saudara, dengar dengan baik. Inilah yang Tuhan kehendaki hidup saya dan saudara. Bagaimana dalam hidup ini kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Saudara, dengar dengan baik, ini saya punya statement. Tuhan lebih tertarik, Tuhan lebih suka merubah hidup kita daripada merubah keadaan kita. Saya ulangi, saudara. Tuhan lebih tertarik, lebih suka merubah hidup kita daripada merubah keadaan kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu, kalau hidup kita berubah, maka keadaan kita pasti berubah. Tapi kalau Tuhan merubah keadaan kita, tapi hidup kita tidak berubah, maka keadaan kita tidak akan pernah berubah. Nah, pastikan saudara bahwa kita hidup di hari-hari terakhir ini. Ini waktunya, saatnya buat kita untuk serius. Katakan bersama saya, serius. Untuk apa, saudara? Hidup di dalam kebenaran firman. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Hidup kita nggak akan pernah bisa berubah kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Kalau firman itu jatuhnya di pinggir jalan, kalau firman itu jatuhnya di tanah yang berbatu, di semak berduri, nggak bisa, saudara.
Pastikan sore ini Bapak Ibu ketika Anda mendengar kebenaran yang sampaikan, benih itu jatuh di tanah yang subur. Supaya apa saudara? Kita menjadi pelaku firman. Supaya apa? Kita bisa berbuah. Alkitab berkata Yohanes 15 ayat 8. Jika kita berbuah lebat, berbuah banyak, Bapa di surga dipermuliakan. Pertanyaannya sore ini Bapak Ibu yang kita perlu jawab dengan jujur. Sudahkah hidup kita menjadi pelaku firman? Kalau Anda berkata saya belum menjadi pelaku firman, kadangkala ya saya menjadi pelaku, kadangkala tidak. Tergantung on tidak onnya Pastor Bambang. Lagi on fire saya pelaku firman, tapi kalau lagi on, hati-hati saudara. Jangan sampai jadi on saudara. Karena hari-hari ini banyak orang menjadi on karena apa? Karena banyak dia stay di rumah, disuruh, jadi dia bingung. Hati-hati saudara. Justru kita harus menikmati hidup ini. Sekalipun kita stay di rumah. Saya tidak keluar kemana-mana saudara. Makanya saya bisa khotbah setiap hari jam 4 sore. Saya menikmati bersama istri, bersama kedua putri kami. Dan berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan. Kenapa saudara? Karena kami hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, sore ini Bapak Ibu, jangan hakimin orang lain. Mari kita mau cek hati kita. Mari kita mau cek hidup kita. Sudah belum kita menjadi pelaku firman? Kalau belum, sore ini ambil keputusan, ambil komitmen untuk berubah menjadi pelaku firman Allah. Saya percaya ketika kita menjadi pelaku firman Allah, hidup kita tidak pernah sama lagi. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Kristus kita melakukan perkara yang besar. Bersama Kristus kita melakukan hal yang luar biasa. Haleluya. Shalom.